Kita lanjut bahas PTT Akaserapi episode 780. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Orang-orang yang berada di altar api abadi kali ini telah terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu dipimpin oleh Sun Er dan juga Dewi Yaoji menahan serangan pedang raksasa milik Beilin. Sementara kelompok yang kedua, di sana ada Raja Petir, Xiaoling Shan dan juga Dewa Racun Xuan He. Saat ini pandangan mata dari Dewi Yaoji telah menemukan bahwa Beilin bergerak dengan sangat cepat untuk menuju Raja Petir. Tapi semuanya sudah terlambat. Tubuh dari Beilin telah tiba di hadapan dari seorang Raja Petir dan kemudian dia pun mengeluarkan sebuah kekuatan kejut untuk mementalkan Dewa Racun Xuan He dan juga Xiaoling Shan. Lalu Beilin mengatakan, hari ini tidak ada seorang pun yang bisa melindungi dirimu. Lingkaran cahaya dikeluarkan dari dalam tubuh Beilin dan kemudian hal itu pun memenjarakan tubuh dari Raja Petir. Sang Raja Petir sendiri tidak melakukan perlawanan. Dia hanya melihat pada Beilin sambil berkata dengan penuh penghinaan, kerajaan malaikat yang bermartabat sebenarnya hanya bisa menggunakan metode yang licik untuk menangkap seseorang. Sungguh konyol. Jelas Raja Petir telah menebak niat dari orang-orang malaikat ini. Namun Beilin ketika mendengarkan ucapan Raja Petir hanya bisa mengatakan, lalu kenapa kerajaan malaikat kita tidak ada hak untuk diprotes oleh para semut seperti kalian? Ayo kita segera tinggalkan tempat ini. Beilin pun membawa tubuh Raja Petir untuk menuju pusaran yang berada di langit dan dia bersiap untuk menuju kerajaan malaikat. Menyaksikan hal seperti itu, Sun Er dan juga yang lainnya telah menyelesaikan urusan dengan pedang raksasa dan kali ini banyak orang kuat akan bergerak untuk mengejar Raja Petir. Namun Sun Er tiba-tiba saja berteriak, jangan pergi ke sana. Lubang itu yang berada di langit rasa-rasanya ada aura yang sangat aneh. Kali ini, apa yang dirasakan Sun Er bersama dengan Mu Ying adalah lubang yang berada di langit telah memancarkan fluktuasi dari gejolak energi yang cukup mengerikan. Sudut mata dari Xuan Yi dan juga Kaisar Iblis pun berkedut ketika mereka melihat ke arah langit lalu mengatakan, aura ini sebenarnya adalah dari dalam lubang yang berada di langit. Tiba-tiba terdengar suara dari seorang lelaki. Apakah ini yang disebut sebagai malaikat? Gelombang energi menyebar dari dalam lubang itu dan dipenuhi aura yang kuno, seolah-olah melampaui semua kekuatan yang berada di dalam tempat ini. Raut wajah dari Beilin telah berubah menjadi sangat aneh dan kemudian dia mengatakan, ini sebenarnya merupakan aura dari dunia iblis. Kehampaan terus bergetar tanpa henti. Dua cahaya tiba-tiba menerobos keluar dari lubang yang berada di langit itu dan kemudian dua sosok telah melangkah dengan santai di langit. Yang satu adalah laki-laki dan yang satu lagi merupakan perempuan. Keduanya memancarkan energi yang luar biasa di dalam tubuhnya, apalagi yang si laki-laki. Meskipun wajahnya tidak memiliki emosi sedikit pun, tapi fluktuasi yang terpancar dari tubuhnya bahkan membuat tubuh dari seorang Beilin merinding untuk saat ini. Penindasan yang cukup mengerikan membuat Beilin merasa tidak nyaman. Beilin pun hanya bisa mengerutkan keningnya dan kemudian dia mengatakan, kekuatan orang ini berada di tingkat reinkarnasi ke-9. Mungkinkah dia adalah Raja Binatang Buas? Wanita yang berada di sebelah Raja Binatang Buas adalah Ratu Wan Wan dan kekuatannya berada di reinkarnasi kuasi ke-9. Kali ini di belakang punggung Raja Binatang Buas telah membawa kapak yang cukup besar. Bahkan aura yang terpancar dari dalam kapak itu membuat wajah Beilin menjadi lebih serius. Pandangan mata dari Beilin melihat Raja Binatang Buas dan kemudian dia mengatakan, aku telah diperintahkan oleh malaikat pembantai untuk datang ke tempat ini dan membawa pelaku kejahatan yang telah membahayakan dunia 1000 besar. Jika Yang Mulia bertekad untuk menahan diriku, maka aku juga tidak keberatan untuk meratakan seluruh wilayah api yang tidak berujung ini. Raja Binatang Buas hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali. Jika begitu, ratalah kalian bersama dengan tempat ini. Kekuatan penghancur langit, kapak penghancur dewa.
Raja binatang buas mengambil kapak yang berada di belakang punggungnya dan kemudian dia pun menebaskan ke arah Beilin. Berbagai suara auman monster terdengar dari dalam tebasan kapak tersebut dan kini dengan mudah mematahkan pertahanan yang telah dibuat oleh seorang Beilin. Jejak pemusnahan yang cukup mengerikan juga tersebar dari kapak tersebut. Tapi sebelum serangan dari kapak ini mengenai tubuh Beilin, tiba-tiba saja ada kekuatan malaikat yang lainnya menerobos keluar dari lubang yang berada di langit dan kemudian diar menghancurkan serangan dari Raja Binatang Buas. Lalu terdengarlah sebuah suara. Raja Binatang Buas, tidak kusangka bahwa dirimu akan bisa terlahir kembali ke dalam dunia ini. Mendengarkan suara dan juga merasakan fluktuasi yang cukup mengerikan yang bisa menghancurkan serangannya, membuat Raja Binatang Buas hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia bergerak mundur dengan cara yang waspada. Tidak lama kemudian dari dalam lubang yang berada di langit ini telah muncul malaikat yang lainnya. Bahkan fluktuasi dari dalam tubuhnya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Beilin. Hal itu membuat Raja Binatang Buas tiba-tiba saja mengatakan, malaikat agung yang lain, orang ini sebenarnya adalah pemimpin dari 3 malaikat agung yang tidak lain merupakan malaikat Ares. Kekuatannya berada di puncak reinkarnasi ke-9. Pandangan mata dari semua orang yang berada di dalam tempat ini telah menjadi menegang ketika melihat kemunculan dari malaikat Ares yang bahkan jauh lebih menakutkan jika dibandingkan dengan malaikat Beilin. Mengetahui keseriusan dari masalah ini, Raja Petir tiba-tiba saja mengatakan, semuanya sudah cukup, hentikan dan tidak perlu melakukan perlawanan kembali. Aku cukup berterima kasih atas pembelaan dari kalian semuanya. Sebuah sentuhan kehangatan muncul di dalam hati dari Raja Petir. Raja Binatang Buas ragu-ragu sejenak dan kemudian dia berkata, tapi jika kita menyerah, kau akan dibawa menuju kerajaan malaikat. Namun saat ini, meskipun Raja Binatang Buas mampu melawan Ares, tapi bagaimana dengan Beilin? Tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan dia. Raja Petir hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa adanya ketakutan sama sekali di wajahnya yang cantik. Dia berkata, semoga kalian semuanya berhasil menyelamatkan klan Xiao, dan jika bertemu dengan Xiao Tianming, ucapkan permintaan maaf dariku untuk dirinya. Semua orang merasa cukup bersedih karena mereka saat ini benar-benar harus merelakan Raja Petir dibawa menuju kerajaan malaikat. Dan sebelum meninggalkan tempat ini, malaikat Ares pun berkata pada semuanya, 10 hari dari sekarang, datanglah ke kota suci para malaikat untuk melihat pengadilan dari Raja Petir secara terbuka. Akhirnya, tubuh Raja Petir yang telah ditutupi oleh energi pemenjara dari seorang Beilin ini benar-benar dibawa masuk ke dalam lubang yang berada di langit untuk menuju kerajaan malaikat. Mereka, para malaikat itu menghilang dari depan pandangan semua orang, dan banyak orang di dalam tempat ini hanya bisa menyaksikan adegan seperti itu dengan hati yang sangat menyesakkan. Sun Er menatap kekosongan yang masih terkikis oleh kekuatan malaikat dan kemudian dia berkata, semuanya perkuat garis pertahanan di wilayah api yang tidak berujung kita. Selain itu, segera lakukan penyelidikan secara menyeluruh tentang semua kekuatan di bawah aliansi api abadi. Kalian juga harus meningkatkan kekuatan sendiri. Lalu tunggu kembalinya Xiaoyan ke dalam tempat ini dan berbagai masalah pasti akan bisa diselesaikan. Selain itu, kita juga harus mengatur rencana jangka panjang mulai sekarang. Semua orang pun segera membubarkan diri setelah mendengarkan ucapan dari Sun Er, dan kemudian wanita cantik ini mengepalkan tinjunya sambil mengatakan, kerajaan malaikat, cepat atau lambat kalian akan merasakan akibatnya, menyinggung wilayah api yang tidak berujung. Kita berpindah ke dalam klan naga, khususnya kolam pemakaman naga. Waktu sebenarnya telah berlalu lebih dari 1 bulan, tapi konsep waktu yang berada di dalam kolam pemakaman naga ini berkali-kali lebih cepat jika dibandingkan dengan waktu normal. 1 bulan sama dengan 1 tahun di dalam tempat ini, dan selama dalam kurun waktu ini tubuh dari Xiaoyan secara perlahan terus diperbaiki oleh tulang dewa naga yang berada di dalam tubuhnya. Tiba-tiba saja energi yang berada di dalam kolam pemakaman naga ini bergejolak dengan cara yang luar biasa.
Lalu, benang-benang cahaya yang berwarna hijau muncul dari belakang tubuh Soyen yang sedang tertidur, tampak seperti orang yang koma. Tidak lama kemudian, jari dari seorang Soyen pun sedikit bergerak. Lalu dia membuka matanya dan tiba-tiba tubuh dari Soyen langsung melayang. Soyen yang telah tertidur panjang seolah dia seperti sedang bermimpi. Di dalam mimpi itu, Soyen demi menyelesaikan pertikaian internal di dalam klan naga, dia telah bertarung dengan 5 raja naga, bahkan juga tetua tertinggi, lalu melawan raja naga perak dan juga yang lainnya. Bahkan pada saat krisis yang terakhir, sosok dari Xian masih tertinggal di dalam benak dari Soyen. Melihat Soyen telah terbangun, kedua istrinya yaitu Yun Yun dan juga Cailin yang berada di dalam tempat ini, mereka segera membuka mata dan kemudian mendekati Soyen sambil mengatakan, "Soyen, apakah kau tidak apa-apa?" Setelah pertempuran di dalam klan naga, Cailin dan juga Yun Yun telah mendapatkan berkah yang luar biasa, dan itu juga telah meningkatkan kekuatan di dalam tubuh masing-masing. Piton pelan surga 10 warna di dalam tubuh Cailin kini telah menyatu sepenuhnya. Sementara simbol dewa bunga yang berada di dahi dari Yun Yun juga telah memancarkan kekuatan dewa bunga yang semakin jelas. Ketika menyaksikan kedua istrinya, Soyen pun tidak menyadari bahwa dia baru saja terbangun dari tidur panjang yang tiba-tiba langsung berkata, "Bagaimanakah keadaan dari paman naga emas? Apakah pertikaian internal di dalam klan naga ini sudah diselesaikan? Dan bagaimanakah dengan Xian saat ini?" Banyak pertanyaan telah langsung dilontarkan oleh seorang Soyen. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Yun Yun kemudian mulai menjelaskan dengan santai tentang situasi yang berada di dalam klan naga. Namun Yun Yun dan juga Cailin tidak menjelaskan tentang Raja Naga Emas yang telah melepaskan tulang Dewa Naga yang diberikan pada Soyen untuk menyembuhkan dirinya. Mendengarkan penjelasan dari Yun Yun dan juga Cailin membuat Soyen tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Lalu dia mengatakan, "Jadi orang-orang di dalam klan naga saat ini sedang melakukan retreat. Aku khawatir kekuatan mereka akan pulih dengan pesat. Namun disayangkan bahwa sebenarnya telah banyak orang kuat di dalam klan naga ini yang gugur akibat pertikaian internal." Ketika Soyen mengepalkan tinju itu, kehampaan yang berada di sekitarnya bergetar dengan hebat. Energi naga kali ini telah langsung berkumpul dari segala penjuru. Lalu, hal itu pun masuk ke dalam tubuh Soyen, seolah-olah telah dipanggil oleh sesuatu yang berada di dalam tubuhnya. Namun Soyen tidak menyadari apa yang berada di dalam tubuhnya saat ini. Merasakan fluktuasi yang telah melonjak dari suaminya itu membuat kekuatan piton penelan surga 10 warna di dalam tubuh Cailin tidak bisa menahan diri untuk menjadi waspada. Dan kemudian sambil menatap Soyen, Cailin pun mengatakan, "Kekuatanmu sebenarnya berada di tingkat reinkarnasi ke-9 yang asli." Tidak disangka kekuatan dari Soyen benar-benar melonjak dari puncak reinkarnasi ke-8 langsung masuk ke reinkarnasi ke-9. Hanya saja Soyen tidak menyadari bahwa di dalam tubuhnya ada keberadaan dari tulang Dewa Naga. Benda ini sangatlah luar biasa di dalam klan naga, dan Raja Naga Emas pada saat itu rela menyerahkan tulang Dewa Naga demi menyelamatkan nyawa dari Soyen. Keberanian Raja Naga Emas patut untuk diacungi jempol. Soyen kemudian dengan hati-hati memeriksa anggota tubuhnya, lalu terkejut ketika dia tidak menemukan kerusakan apapun di tubuhnya saat ini. Bahkan kekuatan fisiknya juga jauh lebih kuat jika dibandingkan ketika dia menggunakan kekuatan iblis. Soyen kemudian mengatakan, "Di dalam pertempuran sebelumnya dengan menggunakan kekuatan iblis, aku telah mencapai tingkat setengah reinkarnasi ke-9 dan sekarang aku tidak tahu kenapa kekuatanku melonjak seperti kali ini. Rasa-rasanya ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhku dan aku khawatir karena diriku telah secara gila-gilaan menggunakan kekuatan iblis untuk jangka waktu yang lama. Mungkin hal itu tidak bisa aku gunakan lagi." Soyen tahu meskipun perjalanan ke dalam klan naga ini telah membuatnya menembus reinkarnasi ke-9 yang asli, tapi jika dia bertarung untuk melawan reinkarnasi 9 di level puncak,
hal itu masih memiliki banyak celah. Bagaimanapun juga tingkat reinkarnasi ke-9 masih dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu awal, menengah, akhir, dan juga puncak. Dan paling-paling, kekuatan Soyen kali ini hanya berada di tahap awal reinkarnasi ke-9. Dengan kenaikan level seorang Soyen, api suci di dalam tubuhnya dan juga beberapa hal telah diperkuat karena alasan yang tidak diketahui oleh Soyen kali ini. Hal itu juga menyebabkan kekuatan tempurnya meroket ke tahap yang sangat mengerikan. Soyen tiba-tiba saja melihat pada kedua istrinya. Lalu dia mengatakan, karena orang-orang di dalam klan naga ini sedang melakukan retreat, maka kita tidak bisa mengganggu mereka untuk saat ini. Dan aku telah meninggalkan jejak dari kekuatan jiwa, maka tidak perlu khawatir tentang apapun selanjutnya. Sekarang kita harus segera kembali menuju wilayah api yang tidak berujung, karena sebentar lagi perjalanan ke dalam dunia bawah kegelapan akan dimulai. Mendengarkan ucapan dari suaminya membuat Cailin bersama dengan Yun Yun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mereka pun kemudian menghilang dari dalam tempat ini dan menuju pintu keluar dari klan naga. Kita berpindah ke wilayah api yang tidak berujung akibat keributannya dibuat oleh Beilin dan juga para malaikat yang lainnya. Saat ini kekosongan dari wilayah api yang tidak berujung masih dipenuhi oleh kekuatan malaikat yang menyebabkan mimpi-mimpi buruk berkepanjangan setiap harinya bagi orang-orang di dalam tempat ini. Dewi Yoji kini telah berada di dalam sebuah aula bersama dengan Raja Binatang dan juga Wan Man. Lalu dia berkata pada keduanya, "Tidak kusangka kekuatan kalian meningkat begitu pesat. Raja Binatang Buas, reinkarnasi ke-9, Wan Wan, reinkarnasi kuasi ke-9. Kalian berdua memang sangatlah kuat, tapi kalian bisa dianggap baru saja terlahir ke dalam dunia ini, dan situasi di dalam dunia 1000 besar sangatlah rumit. Jadi ingatlah untuk tidak bertindak dengan gegabah. Meskipun kekuatan Raja Binatang Buas dan juga Wan Wan ini cukup luar biasa, tapi mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan malaikat. Jadi Dewi Yoji memberikan peringatan seperti itu supaya mereka berdua tidak bertindak untuk menantang kerajaan malaikat seorang diri. Raja Binatang Buas dan juga Wan Wan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya mereka berdua meninggalkan aula ini untuk menuju pegunungan yang berada di belakang wilayah api yang tidak berujung. Wan Wan yang berada di sebelah dari Raja Binatang Buas telah menyaksikan raut wajah dari orang itu selalu cemberut, dan kemudian Wan Wan pun berbicara, "Kenapa tampaknya raut wajahmu tidak senang seperti itu?" Bagaimanapun juga Dewi Yoji memikirkan keseluruhan dari situasi saat ini. Kekuatan malaikat tidak sesederhana seperti apa yang kau pikirkan. Jadi kau jangan bertindak gegabah, karena aku tahu bahwa dirimu adalah orang yang sangat emosian dan selalu bertindak tanpa berpikir dua kali. Setelah mengatakan hal seperti ini, Wan Wan pun langsung tersenyum. Raja Binatang Buas hanya bisa cemberut dan kemudian dia mengatakan, banyak omong kau ini. Sebenarnya aku juga tidak terlalu mengkhawatirkan tentang hal itu. Tapi kenapa kakak Soyen hingga detik ini dia belum kembali juga?" Baru saja Raja Binatang Buas mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba saja wilayah api yang tidak berujung, yang awalnya tenang, energinya kembali bergejolak. Hawa panas yang luar biasa terpancar dari arah luar yang membuat banyak orang kali ini menatap ke arah langit, dan mereka telah menyaksikan kekuatan api yang luar biasa membuat keringat muncul dari dalam tubuh mereka. Bahkan fluktuasi seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan reinkarnasi ke-8 atau setengah reinkarnasi ke-9. Merasakan adanya aura seperti itu membuat Raja Binatang Buas pada akhirnya mengatakan, "Itu sebenarnya adalah aura dari kakak Soyen. Dia telah kembali. Ayo, kita harus segera bertemu dengan dirinya." Bayangan hitam telah tiba di atas langit dari wilayah api yang tidak berujung, dan itu memang benar Soyen bersama dengan Cailin dan juga Yun Yun. Pandangan mata dari Soyen dalam sekejap telah berubah menjadi sangat menakutkan ketika dia bisa merasakan adanya energi malaikat yang tertinggal di dalam tempat ini. Soyen kemudian berkata, "Kenapa ada energi malaikat
di dalam wilayah api yang tidak berujung. Kemarahan yang tidak terlukiskan muncul di dalam hati dari Soyen dan kemudian dia melambaikan tangannya. Kekuatan api itu pun menyebar, lalu memusnahkan berbagai energi malaikat yang tertinggal di dalam tempat ini. Hanya dalam kurun waktu 10 detik saja, kekosongan di seluruh wilayah api yang tidak berujung ini telah terbebas dari energi malaikat Beilin yang telah tertinggal. Bagaimanapun juga kekuatan malaikat itu sangat membandel dan tidak bisa diusir dengan mudah kecuali oleh mereka yang memiliki kekuatan api suci yang luar biasa atau bahkan kekuatan iblis. Semua orang yang berada di wilayah api yang tidak berujung ketika merasakan energi malaikat telah benar-benar hilang. Mereka pun kemudian mengatakan pengaruh dari kekuatan malaikat telah lenyap. Ini pasti adalah kekuatan pemimpin Xiaoyan. Ayo pergi, kita harus segera bertemu dengan dirinya. Soyen pun kemudian menggunakan kekuatan jiwanya. Dia berbicara pada semua orang yang berada di wilayah api yang tidak berujung. Kalian semuanya segeralah berkumpul di altar api abadi. Ada sesuatu hal penting yang harus kita bicarakan. Mendengarkan suara jiwa dari Soyen yang telah menyebar di dalam tempat ini membuat Dewi Chang'e Yueki, Dewi Yaoji, Kaisar Iblis, Xuan Yi, Xiaoling Shan, Jiu Xuan Huo, dan juga Raja Binatang, serta yang lain-lainnya. Mereka langsung berkumpul di altar api abadi. Tidak lama kemudian Soyen juga telah tiba di tempat itu. Pemimpin dari klan Phoenix, yaitu Feng Luanyi, menjadi orang pertama yang berbicara. Tuan pemimpin Soyen, apakah perjalanan Anda di dalam klan naga? Lancar-lancar saja. Soyen menganggukkan kepalanya dengan tatapan mata yang tajam dan dia kemudian mengatakan, perselisihan internal di dalam klan naga telah berhasil diselesaikan dan mereka saat ini sedang melakukan retreat. Mungkin sebentar lagi akan keluar dan juga bergabung dengan aliansi api abadi kita. Aku ingin bertanya pada kalian semuanya, kenapa ada kekuatan malaikat di dalam wilayah api yang tidak berujung milikku? Bahkan, kekuatan malaikat ini rasa-rasanya cukup mengerikan dan tidak dimiliki oleh malaikat biasa. Dewi Yaoji kemudian mulai bercerita. Baru-baru ini telah beredar rumor di seluruh dunia tentang Raja Petir yang telah menghancurkan banyak kekuatan seperti pemakaman suci abadi dan juga bahkan tahta suci cahaya. Kerajaan malaikat yang mendengarkan tentang hal itu, mereka datang secara pribadi ke dalam tempat ini untuk menangkap Raja Petir dan akhirnya dia telah berhasil dibawa menuju kerajaan malaikat. Sekarang masih ada 7 hari lagi sebelum Raja Petir akan diadili. Soyen hanya bisa mengepalkan tinjunya dan kemudian dia mengatakan, Malaikat Beilin, kekuatan reinkarnasi ke-9 dan juga Malaikat Ares, kekuatan puncak reinkarnasi ke-9. Dua orang itu benar-benar sangat keterlaluan. Kerajaan malaikat telah mengambil keuntungan dengan tidak adanya tetua agung Xiaoyin di dalam tempat ini. Dengan membawa Raja Petir, itu sama artinya mereka menginjak harga diri dari wilayah api yang tidak berujung ini. Soyen juga tahu jika terjatuhnya klan Xiao ada hubungannya dengan kerajaan malaikat, maka dari itu kebencian di dalam hati dari Soyen menjadi semakin membesar. Duan Qifei menatap Soyen dan tiba-tiba saja dia mengatakan, guru dan juga diriku telah berada di dalam tempat pengasingan dari pusat dunia hantu. Mustahil jika guru yang melakukan kejahatan itu, karena aku juga berada di sebelahnya sepanjang waktu. Dewi Yaoji menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, sekarang sudah tidak ada gunanya untuk mengatakan siapa yang benar siapa yang salah, dan tujuan kerajaan malaikat sudah jelas. Mereka tidak peduli dengan Raja Petir dan memang sengaja ingin membuat masalah dengan kita. Duan Qifei menatap pada Soyen lalu bertanya, jadi bagaimanakah keputusanmu? Jika aliansi api abadi tidak mengambil tindakan, Raja Petir pasti akan mati. Tapi jika mengambil tindakan, maka harganya terlalu mahal. Namun Duan Qifei telah bersikeras ingin menyelamatkan Raja Petir meskipun tidak ada bantuan dari siapapun. Xiaoling Shan melihat pada Xiaoyan yang masih terdiam dan kemudian dia mengatakan, Raja Petir, apapun yang terjadi kita harus menyelamatkan dirinya. Xiaoling Shan tahu akan temperamen dari kakaknya yaitu Xiao Tianming. Jika sampai Raja Petir dibiarkan mati, maka Xiao Tianming pasti akan mengamuk dan mengobrak-abrik kerajaan malaikat seorang diri. Namun, untuk bisa menghadapi kekuatan dari kerajaan malaikat saat ini, mungkin aliansi api abadi belum memenuhi syarat.
Pandangan mata dari semua orang yang berada di dalam tempat ini tertuju ke arah Soyen dan menunggu keputusan apa yang akan dia buat. Baru saja Soyen ingin mencari cara, tiba-tiba saja fluktuasi energi telah muncul di dalam wilayah api yang tidak berujung. Dua orang kini telah meluncur dengan sangat cepat. Hal itu membuat pandangan mata dari Soyen menunjukkan niat amarah yang luar biasa ketika dia melihat sosok orang yang telah dikenal di masa lalu. Itu sebenarnya adalah Liu Hao, putra cahaya. Kenangan tentang Liu Hao yang ingin merebut Sun Er dari Soyen telah muncul kembali di dalam benaknya, dan Soyen akan menghajar Liu Hao saat ini. Namun tiba-tiba saja Liu Hao bersama dengan Liu Qing kini telah langsung berlutut di hadapan dari seorang Soyen. Bahkan Liu Hao telah bersujud dan membentur-benturkan kepalanya sendiri ke arah lantai sambil mengatakan, "Soyen, aku benar-benar minta maaf atas segala perbuatan yang aku lakukan di masa lalu yang telah menyinggung dirimu, hidupku, bahkan jiwaku. Jika kau mau, ambillah sekarang juga. Tapi aku datang ke dalam tempat ini bukan untuk membahas tentang masa lalu, melainkan untuk melihat gambaran yang lebih besar di masa depan. Aku tahu bahwa saat ini Raja Petir telah ditangkap oleh kerajaan malaikat dan hanya ada satu cara untuk bisa menyelesaikan situasi itu." Liu Yun raut wajahnya juga tampak terkejut ketika menyaksikan kemunculan Liu Hao dan juga Liu Qing yang membuat garis darahnya kali ini sedikit bergejolak karena mereka sebenarnya masih satu klan. Melihat pada Liu Hao dengan ketulusannya untuk meminta maaf kali ini, amarah di dalam hati dari Soyen perlahan menghilang dan kemudian dia bertanya, "Solusi apa yang kau miliki?" Pandangan mata Liu Hao melihat pada kakaknya yaitu Liu Qing, dan kemudian saat ini Liu Qing pun segera mengatakan, "Soyen, buka pintu masuk untuk menuju dunia bawah kegelapan dan biarkan kerajaan malaikat terkapar. Maka krisis Raja Petir akan menghilang dengan sendirinya." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar menuruti apa yang dikatakan oleh Liu Qing untuk membuka pintu menuju dunia bawah kegelapan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.